Matt, lu tahu gak sih cuanki itu singkatannya cari uang jalan kaki? Hah? Kata siapa lu? Iya benar-benar. Oke, balik lagi sama gue Jamet dan Angga. Hari ini kita kedatangan anak magang nih. Please welcome Olin aja. Halo, kenalin Olin. Direkrut karena request dari listener. Jadi tolong didengar dan di-share ke teman-teman yang banyak. Biar yang dengerin juga banyak. Jadi anak magang ini bisa lulus probation. Amin. Amin. Lanjut. Harusnya lulus ya. Harusnya lulus sih, biar ada ini kan, ada cuan ya dari produser ya. Betul. Benar sih. Biar biasanya cewek, biasanya gini Matt, cewek ini menarik kaum pria, Matt. Nah, untuk mendengarkan juga, Matt. Biar nggak cuman cuap-cuap cowok-cowok ya lah buluk ini ya kan. Jadi ada satu lah yang bisa membangkitkan viewers lagi ya kan. Aduh, takut banget, ekspektasinya tinggi banget nih. Nggak sesuai job desk nih kayaknya. Tapi tenang, produser kita baik hati, jadi harusnya lulus sih. Amin. Oke. Bisa diluluskan. Yoi. Oke, berhubung episode pertama kita yang kemarin meledak banget nih ya kan, sampai didengar di negara Asia nih, sampai ke Eropa. Nggak nyangka loh, tidak menyangka. Kan? Sama, gue juga gila bisa sampai semeledak ini ya kan, sampai ada ratusan nih, sampai ribuan pendengar dan subscriber kita nih komen sama request nih Bang untuk ceritain lebih detail dong kisah-kisah lu pas di episode pertama kemarin, karena kan pas di episode pertama kemarin kayak cuman sepotong-sepotong nih ya kan, ternyata banyak yang kepo detailnya kayak gimana nih ya kan. Jadi serius sampai segitunya, Matt. Serius gila parah. Banyak banget yang ngechat gua, gila komen, "Bang, Bang." Waduh. Itu korban-korbannya buaya nggak? Enggak sih kayaknya nggak sampai korban. Yang pengen diceritain gitu kisahnya maksudnya, Matt. Bener apa? Iya nggak sih? Duh, ini cerita gue bukan ya, gitu kali ya. Ada mirip-mirip ceritanya ya. Iya, makanya kok kayak mirip-mirip kan, karena nggak disebut nama ya kan. Jadi mungkin cuman lu bisa kasih tahu lah nanti detailnya ya kan. Boleh. Nah, jadi buat menuhin keinginan mereka nih kan. Jadi yuk kita bahas lagi kisah-kisah lu di episode pertama kemarin. Nah, yang gue inget sedikit, gue flashback di episode pertama waktu lu pacaran pas SD tuh ada satu orang nih, seinget gue lu pernah bilang, tapi nanti ada kelanjutannya, Met, gitu ya kan. Nah, bentar, gue inget dulu nih, Met. Ya, lo inget dulu dah. Ntar kalau lo udah inget, coba lu ceritain dong, gimana nih pas pacaran lu pas SD, yang si pacar SD lu ini. Buset, SD pacaran ya, Met? Bentar dulu. Seingat gue sih gini, Met. Kalau misalnya yang pas SD ini, intinya gini. Waktu SD, pokoknya ini lama lah. Gue ketemu lagi nih sama teman SD gue. Emang sih rumah gue sama dia ini nggak jauh lah, masih sekitaran komplek lah. Nah, si teman SD gua ini dia ngajakin taruh, Met. Cuman sebelum ngajakin taruh ini, emang sih gua ada proses kayak ngechat di WhatsApp segala macam. Intinya pertemuan awalnya lagi tuh gini. Depan rumah gua kan ada tukang bakso, Met. Depan rumah gua ada tukang bakso nih. Emang jualan tetap di sana dia? Intel ya, intinya mangkal lah, Met. Mangkal di situ dia, mangkal di situ. Intel berarti. Ya, beberapa kali ya gue sering sapa lah, tegur sapa. Lama ya udahlah, gue minta nomor handphonenya, Met. Nomor handphone Abang Baso. Abang Baso, iya betul, Abang Baso, bukan dong. Bentar mau nanya. Kenapa? Teman SD-nya berarti rumahnya deket? Deket, nggak jauh kok. Rumahnya tuh nggak jauh lah. Ibarat kayak pacarku 5 langkah lah, Met. Nah, begitu lagu. Boleh kasih backsound ini nanti produser. Tolong ya, kasih backsound. Nah, di situ kan gue minta nomornya, chat-chatan, ya udah chat. Intinya ya kayak pada orang umumnya gimana sih chat-chatan sama cewek. Nggak lama ngechat, gue ngajakin main, nonton segala macam. Situ agak akrab. Terus ada yang lucu nih, Met, sebelum itu, Met. Apa nih? Doi kan intinya kalau mitnya cewek ngajakin taruh ya lu tahu sendiri lah dari segi agamanya kayak gimana ya, Met ya.
Iya, yang jelas beda sama lu lah ya. Nah, itu dia. Beda sama gua, intinya beda sama gua. Terus, Dari situ nggak lama masuk ke ini, Met, masuk ke bulan puasa tuh, Met. bentar. Sebelum kita makin jauh nih, lu diajakin Hmm. taruh berarti pas kapan? Umur berapa Bentar nih? dulu, makanya ini ntar gue ceritain dulu nih, ada prosesnya, gue bilang kan, ada proses gue ceritain Oh nih. ya, gue kira lu masih SD Eh, langsung diajak taruh gitu enggak kan? dong, enggak Enggak ya? dong, enggak Oke. begitu konsepnya. Eh, dari chat-chatan, itu jalan, terus masuk ke bulan puasa nih, Met. Biasanya di bulan puasa ini kalau misalnya di komplek-komplek kayak gitu kan, ada yang namanya sanlat kan, Met. Apaan sanlat? Oh, pesantren kilat. Iya, kayak pesantren kilat gitu, Met. Hmm. Pesantren kilat. Nah, doi kan kalau kata kita tuh kayak ketuanya gitu lah, Met. Gue nggak paham ya. Doi ngechat kayak gini ke gue. Ang katanya, kamu mau nggak ngajar sanlat katanya. Waduh, gue bilang Keren. ngajar Keren. sanlat katanya. Iya, bener. Ngajar sanlat. Dalam hati gue gini, waduh, gue bilang, gue buat diri gue sendiri aja belum bener nih masalah agama. Gue gitu kan, apalagi ngajarin ke orang. Gue kaget dong, doi ngajakin kayak gitu kan. Mau nggak katanya, kalau misalnya kamu mau boleh kok kamu ngajarin anak-anak kecil katanya. Ya udah, gue nanya dulu kan, emang anak kecilnya umur berapa, kelas berapa? Ya paling kelas 1, 2, 3 SD lah, dia bilang kayak gitu. Waduh, bilang kayak gitu. Nah, gue bilang gini, aku bukannya nggak mau ya, cuman kayaknya ilmu agama aku belum tinggi lah, maksudnya belum belum sampai untuk di-share ke anak-anak kecil, bilang kayak gitu kan. Enggak kok, kadang cuman ada hafalan-hafalan doanya aja, segala macam. Aduh, enggak deh, gitu kan. Enggak deh, takutnya aku malah ada salah ngomong, apalagi ini ke anak-anak kecil, kayak gitu kan. Anak-anak kecil takutnya ntar dia nangkepnya apa yang gue sampaikan salah, kayak gitu. Lebih baik enggak dulu, daripada ntar anaknya malah Badung, kan tahu sendiri lu anak-anak kecil sekarang. Dikasih taunya, oke, nurut. Takutnya gitu. Nah, itu nih kocaknya tuh waktu pas mau bulan puasa lah dia ngajakin. Emang sih baik ajakan dia, cuman ya menurut gua untuk saat itu, untuk pada waktu itu ya nggak dulu kayak gitu, karena ya menurut gua belum belum pantas lah, maksudnya untuk share apalagi agama ya. Betul sih. Gitu. Gue juga setuju sih. Soalnya takutnya nanti anak-anak itu berada di jalan yang salah ketika Itu gurunya itu dia, lu. itu dia. Gua Apalagi aja, umur kelas 1 sampai 3 kan lagi pembangunan karakter ya. Nah, itu dia bener. yang gua takutin itu doang. Dibangun sama kayak Angga. gini. Iya. Aduh, bahaya. Iya, Aduh, gua jat- takutnya gitu doang. jatuhnya jadi pasukan dajal nanti mereka. Iya, kadang gua mau jalan ke yang bener aja masih belok, masih belok-belok, Belok terus emang. belok Nggak terus bisa. Iya, emang. belok Sampai terus. nggak ketemu tuh jalan lurusnya yang mana. Jalan lurus tuh susah banget, pasti belok terus kayak gitu. Oke. Nah, gue lanjutin nih ya. Nah, berlanjut Ya. dari situ nggak lama, intinya udah makin akrab lah. Dia nanya kayak gini, Ang, kamu serius nggak sama aku? Nah, kayak gitu kan. Waduh, ini pertanyaan udah Wow. wah makin. Ang, Langsung kamu serius? ditembak. Iya, langsung ditembak gua. Ang, kamu seriusnya sama aku? Emang kenapa? Eh, ya udah, aku serius kok. Gue nggak nyangka nih, Met, dia bakal nanya. Ya udah, kalau misalnya kamu serius, kamu izin aja ke ayah. Izin apa nih? Ya maksudnya kan kalau misalnya sama bokapnya, kayak misalnya kayak sholat, misalnya gue lagi sholat subuh nih, pasti ketemu kan sama bokapnya. Gue tahu lah, gue tahu nih sama bokapnya, sering ngobrol juga. Terus dia bilang gitu kan, kalau misalnya kamu udah siap, maksudnya serius, ya udah kamu langsung aja ngomong ke ayah. Lebih baik kita ta'aruf. Wah, gue kaget dong, wah, ta'aruf kayak gitu. Gue kan nggak tahu kan, maksudnya dari segi konsep ta'aruf aja gue nggak tahu nih kayak gimana. Dia jelasin dong, pokoknya ta'aruf tuh intinya ya katanya sih ada penengahnya lah ya, sebelum kita menuju ke tempat yang lebih serius, ada penengahnya lah antara dia misalnya ada ustadz, gue pun harus ada ustadz, kayak tukeran CV gitu lah. Maksudnya gue nggak paham sih maksudnya konsep ta'aruf sendiri itu kayak gimana. Intinya ya begitulah ya, Terus teman SD gue ditolak. itu. Nggak ditolak sih sebenarnya. Cuman gue bilang kayak gini, kayaknya kalau bisa untuk taruh, aku nggak deh.
kenapa enggak dibilang begitu. Aku pengen sih kenal bener-bener kenal kamu tuh lebih jauh dulu kayaknya. Nggak usah mesti taruh. Aku kayak gitu, kata gue kayak gitulah intinya. Tapi lu nanya nggak sih CV kalau buat taruh tuh kayak gimana sih? Apa ada SD-nya di mana, SMP-nya? Nah, gua masalah CV itu gua nggak paham lah. Untuk CV taruh tuh kayak bagaimana, intinya sih misalnya gua tuh anak pertama dari berapa bersaudara kayak gitu. Gua nggak paham sih, maksudnya kalau gua jelasin takutnya salah, mungkin teman-teman yang ngerti maksud dari CV taruh ini ya mungkin boleh dijelasin lah gitu sih. Iya benar. Gue takut salah ngejelasin nih. Iya, ntar gue takut salah ngejelasin nih CV-nya. Kan nggak mungkin experience di perusahaan A 4 tahun, di sini 3 tahun, kan nggak mungkin kayak begitu. Ya, kalau lo yang jelasin pasti salah jangan, sih. Jangan, pasti salah. Pasti salah masalahnya ya kan. Jadi buat kalian nih ntar kalau ada yang paham, tolonglah bantu komen. Ya kan. Kalau CV buat taruh tuh kayak gimana sih, mana tahu nih si Bang Angga ada nemu jalan nih ya kan nanti. Mau naruh CV juga boleh ya kan, Met? Bener, asal jangan ke cowok Bang ya. Ya sebelok-beloknya lu ya tolong jangan ke cowok. Nah, intinya sih kayak gitu, Met. Dari situ nggak lama gue mulai berkurang tuh catatan sama dia, dari yang intens jadi berkurang kayak gitu. Berkurangnya gara-gara apa? Maksudnya siapa yang ngurangin duluan? Dia agak mengurangi, gue pun agak mengurangi. Gitu. Oke. Layu sebelum berkembang. Iya, daripada ntar makin jauh kan, kayak gitu sih intinya. Tapi lu kenapa sih Bang nolak taruh? Karena emang lu merasa diri saya tidak pantas untuk taruh gitu atau gimana? Nah, gue gimana ya? Kan kalau misalnya taruh, sebenarnya gue sama dia tuh ya udah tahu lah misalnya dari SD. Cuman kan yang namanya dari SD sampai saat dia sekarang waktu itu ngajakin taruh tuh kan gue nggak kenal sikap dia yang sekarang gitu loh. Kayak waktu SD kan mungkin apa sih namanya pasti beda kan. Lu sikap lu pada saat SD sama saat ya sekarang lu pasti beda, pasti ada perubahan. Iyalah. Nah itu dia yang gue belum tahu sifat-sifat dia pada saat waktu itu kayak gitu. Gue tuh sebenarnya ya mau lah saya sama dia, cuman pengennya tuh mengenal benar-benar lebih jauh dulu kayak gitu. Cuman dia nggak mau, dia ya mungkin dia paham kali yang namanya pacaran tuh mestinya jangan memang nggak boleh segala kayak gitulah. Makanya dia lebih baik ngajakin taruh, malah dia bilang ntar aja kita pacarannya pas udah nikah kan lebih enak. Dalam hati sebenarnya sih emang iya, maksudnya ajakan dia tuh baik. Terus pacaran pas nikah emang sih kelihatannya enak, cuman guanya kayak nggak gitu gimana sih Met? Iya benar. Ya kayak gitulah pokoknya nggak mancep lah intinya gitu. Ibarat nggak kepatil guanya Met, nggak kepatil. Tapi ini tuh pas umur berapa deh diajakin taruh? Tahun berapa coba? Bentar ya. Wah lama nih. Iya. Ngecek chat dulu nih. Chat dulu bener. Udah gitu banyak lagi chat. Langsung pakai keyword taaruf aja. Bener juga. Bentar dulu gue cek masih ada gak ya, bentar ya. Kalau masih ada, wah. Kalau masih ada, taruh. Ya. Maaf, keyword tidak ditemukan. Itu bukan tipe Anda. Bukan. Intinya berarti sekitar 2019. Intinya 2008 lupa lah gue ininya. Pokoknya dia ngajakin aja, gue lupa tahunnya. Umur berapa tuh 2018 2019 kira-kira? Udah 30 kah? Jangan bohong ya. Anda jangan bohong nih. Anda tidak usah muda. Mungkin sekitar umur 25 kali ya. Umur sekitar 25 lah, 25. Iya. Wah, itu di quarter life crisis diajakin taruh ya. Iya. Emang sih orang yang bener mau mesti. Orang yang bener. Iya. Dia sih baik kelihatannya, Tuh kan. Tapi udah berapa kali jalan main gitu sih? Cuman 2-3 kali lah. Oh, tapi kalau misal main-main kayak gitu siapa yang bayar? Nah ini. Kalau yang bayar jujur gua, kalau yang bayar gua. Tapi gini Net. Semua. Tahu gua, iya semua.
Tapi gini, Met, setahu gue kan konsepnya taruh kan ya gitu ya, nggak ketemu. Itu sih, Met. Betul nggak? Bener. Tapi kan dia ngajakin ta'arufnya setelah ketemu. Maksudnya Iya sih, bener. nggak salah dong dia. Kalau misalnya oke ta'aruf gitu, nah baru itu nggak ketemu. Iya sih. Nggak salah dia, nggak salah. Bener. Mungkin dia setelah ketemu terus pengen tobat ya kan, gue Iya. mau taruh nih. Gitu. Masih trial dulu yang ketemu kemarin. Tapi ngomong-ngomong soal bayarin nih, itu kan tadi kan katanya bayarin semuanya ada di Bang Angga ya kan. Pernah Iya. nggak misal pacaran tapi nggak pernah keluar modal sama sekali? Pacaran nggak pernah keluar modal, pernah. Iya, pernah nggak? Pernah. Masa? Itu pernah, sama benar, sekali serius. nih. Sama sekali nggak keluar modal. Tiap main, tiap makan, apapun aktivitas gua sama dia, tiap ketemu gua nggak pernah keluar uang sama sekali. Ceweknya yang bayar. Ceweknya yang bayar atau semua ceweknya yang bayar? Tante-tante. Peliharaan tante lu berarti lu. Sugar mommy itu. Bentar dulu, gue nih, gue berpikir dulu sama yang mana soalnya. Buset, banyak ya. Oh pernah ya, pernah. Pernah yang mana? Berapa kali berarti nih? 1-2 kali lah, ingat gue. Buset. 1-2 kali loh. 1-2 kali loh, Met. Gila. Bener. Nggak modal lu ya. bukan nggak modal sih, Met. Selagi bisa, maksudnya kenapa enggak? Tapi itu maksudnya emang udah diincer dari awal, wah kayaknya nggak perlu keluar modal nih kalau misal deketin cewek ini atau gimana? Enggak sih, kayaknya gue mau keluarin uang nih waktu itu ya intinya. Gue tuh mau keluarin uang, kata deh nggak usah, biar aku aja yang bayar. Itu pas dalam hati gue gini, iya, dalam hati gue, wah kejadian langka nih. Ya gitu, kejadian langka nih. Ya udah sih gue pengen coba kan. Semisal pokoknya tiap jalan tuh ya sebelumnya gue keluar uang. Apalagi namanya jalan pertama kali ya. Pasti cowok yang keluar uang. Dia bilang nggak usah, biar uang aku aja. Wah kejadian langka gitu kan. Kalau boleh tahu ketemu pertama pas jalan pertama itu tuh kemana ya? Nonton mau makan semuanya dia. Iya, dia yang bayar, sumpah. Dia yang bilang pas nonton nggak usah aku aja, terus pas makan juga aku aja gitu. Kalau pas makan dia yang pesen. Kamu mau itu jadi yang pesen, kamu mau makan apa ya udah samain aja gitu. Samain aja, minumnya pun samain. Dia keluar uang. Oke. Makannya di mana kalau boleh tahu nih, mau ngitung-ngitung nih budget dia. Benar. Nonton kan ya, nonton gocap lah ya kalau weekend nih ya kan. 200.000 udah hilang. 200.000 tuh udah hilang. Makannya di mana nih kalau boleh tahu? Gue lupa. Gue lupa makannya di mana. Serius gue lupa makannya di mana. Tapi gue lupa nama makanan juga apa ya. Tapi ingat harganya intinya makanan Itali lah, Met. Di mall gitu. Di mall, makanya masih di mall. Mall mana kalau boleh tahu? Spesifiknya tuh. Ada lah di salah satu mall di Bogor lah. Oh, di Bogor. Oke. Bogor ya. Maksimal tuh kayaknya 75 lah ya. Kayaknya 75 satu orang nggak sih? Iya, tapi kalau yang mewah gitu ya kan bisa 100.000 seorang, anggap aja 200.000 berarti. 200.000. 300.000. Belum ongkos bagaimana ongkos? Ya, ongkos gimana kalau jemput? Kalau jemput gua lah yang jemput. Kalau yang jemput, naik apa nih? Pesawat, perahu? Naik awan Kinton sih gua, Met. Oke. Ya gua waktu itu sama dia naik motor, Met. Oh mau ya dia naik gua nggak tahu kenapa, Met. Kemana-mana lebih enak naik motor. Serius gua cuma di mobil. Tapi kalau misalnya lagi bawa mobil ya udah bawa mobil kayak gitu sih. Oke, balik lagi nih kita. Tolong bawa-bapak jangan kemana-mana. Oke. Belum selesai topik kita. Itu kan pertemuan pertama ya. Pertemuan kedua, Bang Angga ini masih nawarin mau bayar atau dia langsung jalan aja gitu? Sama sih pertemuan kedua juga nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Ini gini, gue ceritain dulu ya. Iya, boleh. Pas selesai jalan nih, gue nanya dong pas hujan gue chat kan. Gue nanya dong. Tadi aku berapa kayak gitu, hitung aja kayak gitu kan, biasa lah. Ntar biar aku transfer
Ih nggak apa-apa biar aku aja yang bayar semuanya kayak gitu kan. Ih serius nih katanya gitu, ih serius nih. Ya nggak apa-apa biar aku aja semuanya yang bayar. Emang kenapa sih katanya kalau cewek yang bayar ada yang salah? Wah dalam hati gua, wah Enggak. boleh nih gue bilang kayak gitu. Gua bilang, wah aku kok anjir aneh banget juga kayak kan aneh banget maksudnya. Nah, biasanya ya pertemuan pertama tuh cowok, ya udahlah dalam hati gua ya udahlah nggak apa-apa. Ya udah bener nih nggak apa-apa. Terus gue bilang gini kan ya udah ntar kalau misalnya kita mau main lagi biar aku yang bayar ya. Gue nawarin kayak gitu kan ya. Kata dia ya udah iya ya udah lu tuh. Gue tuh pokoknya ketemu sama dia tuh sebenarnya bisa tiap hari sih. Ini gue ceritanya ya. Dia tuh salah satu ya bisa ketemunya tiap hari. Ketemu tiap hari. Ketemu tiap hari. Buset. Ketemu tiap hari. Soalnya dia ini salah satu cewek di kampus. Cewek di kampus. Oh, oke. Jadinya Pantesan. ketemu sebenarnya ya jadinya ketemu tiap hari tapi kalau misalnya jalan aja sebenarnya bisa tiap hari sih kadang pulang kampus weekend Iya dong. Kalau Anda tidak jalan setiap hari, Anda tidur doang berarti. Itu Benar. jamet, soalnya nggak bisa jalan. Bener. Benar. Thank you. Ya gitu Mep. Tapi ya kalau misalnya namanya makan ya di sekitaran kampus apa Taman gua sama dia itu cuma beda kelas doang. Oh tapi lu tahu ngelihat perbedaan kelas, maksud gua perbedaan kelas dalam ekonomi nih ya, dia tuh iniannya oke nggak? Maksudnya gayanya kayak yang gelang emas di mana-mana, cincinnya sampai 1 meter atau? Mohon maaf, itu kayaknya ibu-ibu Palembang deh kalau kayak gitu. Gelangnya di mana-mana ya. Iya, yang warna kuning-kuning gitu. Iya, suaranya kenceng-kenceng. Iya, makanya. Jawab lagi deskripsi ini ibu Palembang, kalau itu bukan tete Bogor. Nah makanya nih, gue penasaran nih, kelihatan dari situ atau emang sebetulnya dia gayanya biasa aja tapi emang berduit gitu ya kan? Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari dandannya sih oke sih ya maksudnya kalau misalnya ya kita lihat agak high class sedikit lah, nggak high class banget tapi ya agak high class lah. Doi bawa mobil ke kampus bawa mobil. Oke. Mobil bisa dilihat ya di atas rata-rata lah kayak gitu. Berarti dia emang mampu gitu ya? Ya bisa dibilang mampu. Produser nyuruh kita nanya kira-kira harga outfitnya berapa tuh? Itu konten orang nggak sih? Bener juga. Berapa harga outfit lu? Iya. Wah, gua kalau misalnya harga outfit dia gua nggak tahu lah. Soalnya gua nggak ngerti fashion cewek ya. Iya, karena lu biasa beli outfit tuh di pasar harga 15.000, jadi lu nggak tahu kan? Iya, lagian nggak mungkin kan kalau nggak mau ngeliatin merek baju ceweknya. Bener juga sih, lu merek lu apa sih? Coba lihat dong di belakang leher gitu, dibalik kan baju nggak mungkin. Bener. Ya kan? Yang ada ntar gue digaplok. Iya kan? Bener sih. Dia bisa dibilang yang menengah ke atas lah, kayak gitu. Ada duitnya lah. Tapi dulu ngincer bukan gara-gara itu. Ngincer bukan karena itu sih, bukan karena itu. Oke. Kita kan nggak tahu kan, maksudnya wah ini orang kaya nih. Karena gue ngincer lah, ini kayak gitu enggak sih, enggak karena itu. Gue ngincer untuk ini. Karena menurut gue lucu aja orangnya. Asik, lucu. Bisa. Setiap orang lucu pasti disikat. Emang ada yang nggak lucu ya? Buat Bang Agat tuh emang ada yang nggak lucu? Ada, produser kita nggak lucu sama sekali. Oh iya. Produser kita yang nggak lucu, ada benar-benar. Produser kita nggak lucu sih. Iya. Intinya sebenarnya lagi nongkrong lah, boleh nih. Coba kayak gitu. Tapi ada cerita di balik itu nggak, atau ya udah jalan aja lancar gitu? Nah ini nih. Apa nih? Wah, gue penasaran kan maksudnya. Ini cewek, maksudnya ya ini ada segala macam berkebutuhannya ada mulu lah intinya kan. Gue di situ mulai cari tahu. Kalau gue kan orangnya penasaran nih. Intinya ya namanya cowok gimana sih kalau lagi penasaran. Iya benar. Mana tahu kan itu bapaknya koruptor gitu kan. Takut juga kan tahu ya Met ya. Benar. Iya mana tahu doi pesugihan kan kita nggak ada yang tahu ya Met ya. Benar. terus. Nah, ini intinya gue cari tahu aja. Nah ternyata gua pernah itu gua nggak tahu dah suatu kebetulan atau tidak gua itu pernah ngelihat dia jalan di mall sama pom-pomnya.
sama om-om. Bapaknya kali. Iya. Enggak dong, nggak mungkin dong. Nggak Kenapa mungkin. nggak mungkin? Kenapa nggak mungkin? Enggak, karena gua om-omnya itu mukanya tuh muka-muka India, Met. Serius gua. Lah ya emang kenapa bapaknya? Tiba-tiba bapaknya Iya. orang India. Blaster. Enggak dong. Enggak. Nggak make sense kata gua. Kalau kata gua nggak make sense. Kenapa? Gimana ya? Soalnya dia itu ada temannya lagi cewek sama om-om juga. Ya nggak mungkin dong bapak mereka udah temenan, kenal segala macem. Tapi Oh, lu maksudnya double date gitu mereka. Iya, double date. Oh, oke. Dua, satunya lagi juga India juga, Met. lah mana tahu sahabat ini karib bapaknya terus anaknya ketemu kenalin. Sahabat inspektur yang Iya. Coba kita berpositif thinking ya, Met ya. Apa ya kira-kira ya? Bisa aja dia lagi piknik. enggak, Met. Masalahnya waktu gua lihat itu dia lagi di salah satu toko elektronik, Met. Mau beli HP. Mau beli laptop kayak gitu. Oh, kenapa nggak samperin aja? Mas, om lu enggak ya? dong, jangan dulu. Gua dulu jangan gitu, kosen gua nggak mau kayak gitu. Soalnya yang gua tahu TV gitu, langsung dilabrak aja gitu. Temen-temennya ini gua kenal juga, Met. Yang si teman double date-nya ini. Ya, ceweknya gua kenal. Nah, temannya ini ngekos, Met. Oke. Gue maksudnya udah berpikiran kemana-mana, Met. Maksudnya gue udah berpikiran kemana-mana. Maksudnya teman-teman gue pun kayak udah tahu, maksudnya si cewek ini tuh emang sih awalnya tuh kayak kulitnya bener lah intinya. Tapi nggak lama ada beberapa setelah kejadian itu ada beberapa teman gue juga yang ngeliat ngasih tahu ke gue, maksudnya ngasih tahu lah ke gue kalau misalnya dia tuh lagi jalan sama om-om yang pernah gue lihat. Terus nih gue cerita lagi ya. Terus gue cerita lagi nih, Nah, pas pertama gue ngeliat, gue chat dong. Gue lupa waktu itu masih zaman BBM atau WhatsApp ya. Pas kan BBM ya, Met ya. Itu sih BBM zaman masih pakai BlackBerry atau udah Android ya? Lah. Emang kalian udah kenal gitu zaman BBM? Enggak. Maksudnya zaman-zamanan 2000. Berarti BBM kayaknya 2010 nggak sih? Berarti bentar dulu 2013 masih BBM ya? Berarti ya? Masih, tapi udah ada Android. Nah, iya. Nah, pasti zaman masih BBM lah. Gua tanya dong, gua chat. Kamu lagi di mana? Lagi di rumah. Kenapa? Udah makin curiga dong lu. Ya gak sih? Oke. Dia aja udah ngebohong. Nah, terus. Dia aja udah ngebohong. Wah, udah berarti udah enggak benar lagi bilang. Ya udahlah, gue bilang ya udah. Oh, bentar deh. Kalian kan ketemu tiap hari. Terus gimana caranya dia mau selingkuh sama om-om itu? Itu kalau nggak salah weekend. Oh ya, oke. Lanjut. Weekend kalau nggak salah ya. Gue tanya kan ini, aku lagi di rumah nih, soalnya aku lagi nggak enak badan. Oh ya udah. Oh, dia udah nggak bohong nih. Gue udah nggak bener lagi bilang. Bohong kan? Terus bohong kan? Wah, udahlah. Oh ya udah. Soalnya aku juga lagi kurang enak badan. Oh ya udah, cepat sembuh. Begitu kan, jangan lupa minum obat. Oke lah ya udah. Oh, gue bilang udah mikirnya udah kemana-mana kan, Met. Wah, bener nih. Jalan cewek sama om-om di mall di toko elektronik. Apalagi ada temennya. Terus om-omnya berdua lagi. Wah, gue bilang, wah ini nih. Udahlah, gue bilang ya udah. Situ gue tutup mata kan. Ya udahlah, oh iya. Harusnya lo foto itu, terus ini yang namanya lagi sakit biar drama queen gitu. Iya, biar kayak lain yang putus. Gue orangnya kayak gitu, Met. Gue orangnya kayak gitu. Ternyata di situ gue ada strategi. Gue keren. Nah ini foto ini. Iya. Ibarat ya udah kehidupan dia gitu. Yang penting lo dibayarin. Ya itu dia, Met, bener, Met. Intinya gue pacaran keluar uang lah gitu. Sisi positifnya uang bisa gue tabung. Oh, masuk akal. Sisi negatifnya. Sisi negatifnya kalau megang tangan ceweknya bekas dipegang sama om-om dia. Sisi negatifnya begini, teman-teman gue tahu pernah ngeliat juga kan si itu lu tahu sendiri kan dia sama om-om masih aja lu pacaran. Nggak tahu ini ada manfaatnya gue bilang kayak gitu. Gue pacaran gue bilang nggak pernah keluar uang sama sekali kayak gitu.
Tapi putusnya gara-gara Ada sisi positif gitu. Putusnya gara-gara apa ya? Oh, putusnya itu gara-gara udah penjurusan. Berarti emang nggak ada hubungannya sama sekali sama dia simpanan Iya. om ya? Berarti sampai putus nggak diungkit-ungkit tuh? Enggak, biasa aja. Karena Anda tetap dapat duit. Dapat duit. Gua tidak sebagai pihak yang dirugikan soalnya. Oke. Justru diuntungkan Justru diuntungkan. Diuntungkan. dari uang om. Yang harusnya lu bayangin lah, Met, maksudnya zaman-zaman yang ngampus paling uang jajan berapa sih, Met? Itu sih. Dia benar-benar. Terus lu mesti ketemu tiap hari kalau jajan, makan, bayar, keluar uang. Kayak gitu, Met. Kan ngampus gua, makan udah ada nih. Kira gitu. Mau main udah ada nih, udah kayak gitu aja, Met. Tapi emang sih lebih sering tuh yang ngajakin main tuh emang dia. Kang temenin aku yuk, kayak gitu. Ya udah gue punya. Sebagai orang yang diajak dan tidak keluar modal ya ayo gitu. Iya, ayo, gas terus. Gas terus kayak gitu. Gimana rasanya coba itu ya jadi simpanan om buset. Ngobrolin apa ya? Kan nggak mungkin ngobrolin gua nggak tahu. Tugas kuliah gitu nggak sih? Iya benar. Beda umur kan jauh ya. Masa mau bahas perekonomian dunia kan nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Beli rumah di mana ya om enak? Iya. Mobil apa ya om yang lagi bagus? Kayaknya zaman kuliah juga kita masih belum mikirin cicilan nggak sih? Bener. Om udah mikir cicilan apa gitu? Cicilan ya? Siapa tahu dia bayar cash. Cicilan tiap bulan keluar kosan. Siapa tahu cicilan mobil buat yang lain kan yang Iya. Benar. Cicilan uang bulanan. Wah. Gue misalnya tidak pernah merasakan di posisi itu sih, Mas. Gue nggak pernah jadi om soalnya. Belum. Nggak tahu nanti. Belum. Enggak dong, jangan sampai. Emang tapi nggak pernah mau pacaran sama orang yang beda umurnya jauh gitu. Kan biasanya kalau misalnya cowok bukannya suka nyari adik-adik ya? Benar, dede gemes kalau kata para buaya sih. Sebenarnya gini, kalau misalnya yang lebih tua sih gua belum pernah. Tapi gua pernah. Ini lu percaya atau enggak ya, Met ya? Gua percaya. Pernah pacaran sama janda, Met. Janda anak 1. Udah punya anak. Tapi dia nggak lebih tua. Tapi dia nggak lebih tua. Umurnya beda 2-3 tahun di bawah gua lah, Met. Oke. Tapi dia ngasih tahu kalau dia janda. Nah, ini gue ceritain lagi nih. Jadinya awalnya ini gue nggak tahu nih dia ini janda. Ya udah kan. Jadinya gue kenal sama dia itu lewat Instagram, Met. Oke. Lewat Instagram. Siapa yang DM duluan? Wah. Ntar cerita juga nih. Gue tuh yang DM duluan, makanya gue yang DM duluan. DM ya udah tuh. Pokoknya DM. Lama kan pindah, itu masih zaman pindah ke lain yang pindah ke lain itu. Dekat ya udah tuh ketemu segala macam. Intinya awalnya tuh gue nggak tahu dia itu janda punya anak 1. Cuman yang bikin gue penasaran tuh dia tuh selalu ngepost foto sama anak kecil, Met. Gue penasaran dong, gue mikirnya kali adeknya kali ya, gue mikirnya kayak gitu kan, gue mikir adeknya. Mana tahu anak tetangga. Nah itu dia. Tapi sering banget, tapi gue tiap nanya juga enggak, itu adek aku. Tapi emang sih yang namanya adek kakak kan pasti mirip ya, Net ya? Ya kan sih? Tapi gue kayak berasa insting gue tuh kayak ada yang aneh banget, sumpah. Gak tau gue, insting gue tuh, pokoknya insting gue tuh, wah aneh sih kalau menurut gue ya. Aneh. Pokoknya gue cari tahu tuh, Net. Cari tahu. Ke sekitar rumahnya. Gue sampai nongkrong di warung kopi, Met. Deket rumahnya. Nyari Gosip bapak ya.
Iya, pokoknya ini kan. Jangan ke warung Pokoknya dia juga kopi, tukang sayur ibu-ibu pagi-pagi harusnya. kan nggak mungkin gue beli sayur Ya pagi. benar. Nah, Terus. habis itu kayaknya si warungnya juga tahu kan, saya udah ibarat kayak udah tahu, dia udah pada sering ngeliat, akhirnya kenal si ini, oh iya si kenal kok katanya, kenal kok kalau misalnya sama si itu kenal dan dan terus intinya gue nanya pakai bahasa Sunda lah, intinya gue tanya gini kan, oh iya kata mau tanya tuh katanya mau tanya dong kalau dia itu punya adik ya sekitar umuran 1-2 tahun lah. Terus si tukang baru bilang gini, oh bukan adiknya itu mah, katanya. Itu mah anaknya. Wah anjir, itu gue kaget tuh, anaknya. Udah dong di situ gue bilang, oh anaknya, kirain saya adiknya. Soalnya mukanya mirip banget, bilang kayak gitu, mirip. Enggak itu mah anaknya, itu mah anaknya. Terus dia bilang nggak, saya suaminya gitu. Enggak dong. Oh. Ini kayak gitu. Nah kalau misalnya itu baru tuh gua tanyain ke dia intinya. Soalnya gimana ya? Dia benar-benar baik soalnya orangnya. Dia benar-benar baik orangnya. Terus Gua tanya dong, kamu mau jujur duluan atau aku yang cerita duluan nih? Gua kena gitu kan. Gila, itu pasti takut banget sih kalau Iya, itu tanya kayak gitu. Anjir, apaan nih? Iya. Gimana sih posisinya? Misalnya Olin yang gua tanya kayak gitu. Pasti udah ketar-ketir duluan kan? Gue sih langsung goblok kontak lu. Pernah nonton SpongeBob yang dia nyari-nyari dokumen di otak nggak sih itu tuh? Kayak gitu. Sampai kebakaran. Iya. Sampai kebakaran dia nyari-nyari ininya. Terus. Itu gue tanya kan. Mau kamu jujur duluan atau aku yang ngomong duluan? Ini tentang apa? Udah pokoknya kamu mau jujur duluan atau aku yang ngomong duluan? Akhirnya dia jujur, Met. Akhirnya dia yang jujur. Gue sih sebenarnya gini, Met. Gue itu menghargai suatu kejujuran, Met. Intinya dia mau jujur, oke, gue hargai. Mungkin dia ngumpetin hal itu ada alasan kan. Intinya gue nggak bisa cerita detail alasannya kenapa. Intinya dia itu ditinggalin lah intinya sama mantan suaminya lah. Kayak gitu sih. Oke, gue menghargai alasan dia segala macam, tapi gue masih tetap berhubungan sama dia ketika gue udah tahu dia tuh belum punya anak. Bahkan ketika main pun udah gue suruh ajak aja. Maksudnya ketika gue main pun sama dia ya nggak kayak kelihatan gue bapaknya, dia ibunya, tapi kayak dia tuh adiknya, tau nggak lu kan? Berarti emang anaknya ganteng mungkin ya, jadi lu nggak kelihatan kayak bapak. Iya. Bener sih, Mat. Itu masuk akal nih. Bener kan? Iya. Ya udah tiap main otomatis kalau misalnya main sama mereka ya udah bertiga, gue kayak gitu. Tapi itu udah pacaran. Udah pacaran. Pacarannya tuh pas udah ketahuan punya anak atau sebelum ketahuan? Oh, jadi pacaran dulu, terus baru nyari tahu, habis itu ketahuan tapi tetap dilanjutin gitu ya? Iya, tetap lanjutin. Karena alasan dia itu ngasih tahu ke gue tuh bikin gue terenyuh, Met. Dan gue menghargai intinya menghargai kejujuran dia, Met. Kayak gitu. Tapi siapa yang bayar? Masih belum bisa move anaknya yang bayar. Anaknya yang bayar ternyata. Kalau yang bayar ya split lah. Kadang misalnya kayak kalau gue sama dia gini, Met. Kalau misalnya nonton, gue yang bayar, makan dia yang bayar. Kayak gitu gini. Oh, oke. Itu standar ya? Kayaknya standar nggak sih itu? Iya, masih berbagi lah. Masih berbagi. Kalau nonton BTW kursinya 3 dong? Bener. Jangan sampai anaknya di pangku. Apakah ditinggal di depan di counter tiket? Kalau misalnya gue nonton jarang banget sih bawa anak. Paling kalau misalnya kayak main cuma sekedar makan doang baru bawa. Ada lagi nih pertanyaan penting. Anaknya manggil Bang Angga apa nih? Om.
Anaknya manggil ibunya? Tante. Mama. Oh, mama. Tapi sekarang juga kan kalau bisa tante juga ada yang manggil mama ya masuk akal sih. Benar sih. Benar. Ya begitulah Met, intinya Met. Tapi putusnya gara-gara apa? Wah ini gue lupa putusnya dari kenapa ya? Anaknya nambah. Bukan. Bisa Tapi Met, ini fun fact Met. Lu pacaran sama janda nih ya, sama cewek yang belum pernah menikah, itu rasanya beda Met. Lu treatment dia itu beda Met, serius gua. Gimana coba tolong Iya, contohin. bedanya apa nih? Gimana ya? Kalau misalnya sama janda tuh kayak kita tuh yang lebih di treatment Met. Oke, jangan general janda deh mungkin kalau Iya, sama dia. Iya, tapi kayak begitu. Emang gua sih kayak misalnya kayak dia tuh lebih perhatian, mungkin karena dia udah pernah ada di fase berumah tangga yang merhatiin suami segala macam kali ya, gue nggak paham sih. Tapi treatment yang gua rasain tuh treatmentnya beda Met. Beda banget. Gua nggak beda paham apa sih? Makanya disuapin. Tapi yang gua rasain begitu Met. Dia tuh kayak care-nya tuh udah ibarat lu 100% tapi udah ini mah 110% lah Met. Udah beda banget yang treatmentnya tuh pacaran sama janda tuh treatmentnya beda banget Met. Lu bener aja kayak bener-bener disayang Met, serius gua. Lu aja kali yang nggak pernah dapet pacar yang penyayang. Enggak Met, tapi yang gua rasain itu beda Met. Ketika lu pacaran sama yang udah pernah udah berumah tangga sama yang belum berumah tangga beda. Dia tuh kayak udah paham cara nge-treatment si cowok tuh kayak gimana. Sama sih. Kalau misalnya kita kan kayak pacaran sama yang belum berumah tangga misalnya. Kayak kita yang nge-treatment lu tuh bisa gini. Tapi dia tuh udah paham sendiri. Mas. Kayak gitu yang gua rasain ya. Cuman gua nggak tahu nih kalau yang lain, tapi itu yang gua rasain. Maksudnya pengalaman pribadi gua lah. Kan yang namanya pengalaman pribadi kan beda-beda ya. Benar. Kayak begitu. Itu fun fact-nya lah. Oke. Dari ya lu banyak lah ya inian lu. Apa namanya? Kisah-kisah lu. Ada nggak sih lu sedikit tips and trick nih buat PDKT lu bisa berhasil gitu kan? Ini buat para pendengar kita, mana tahu ada yang mau mencontoh atau mau menghindari buaya-buaya kayak lu gitu. Jadi coba deh kasih tips and trick-nya nih. Kalau apa misalnya perlu uang atau berani atau tampang, nggak mungkin sih kalau lu. Ya semacam itulah. Kalau misalnya tips and trick, ini malah gue ya Met ya. Iya. Gue pribadi. Intinya kalau misalnya gue pengen kenal cewek di medsos itu, contohnya ke Instagram lah, kemana lu? Gue berusaha mungkin ketika dia post apapun itu, post story-nya, adalah misalnya gue kasih like, gue kasih emoji, ntar lama-lama ke komen tuh, ih lucu misalnya, ih itu kenapa kayak gitu itunya, sampai dia notice dulu tuh, sampai dia notice, oke lah, kalau misalnya dia notice kan otomatis ada berkelanjutan dong, ya kan sih. Nah dari situ loh, intinya dari situ lah ada prosesnya lagi, kayak gitu. Terus sebisa mungkin kalau menurut gue ya, cowok itu harus humoris nih. Rata-rata cewek itu suka sama cowok humoris. Bener gak, Lin? Bener gak? Tergantung ya. Tapi rata-rata yang cewek itu suka sih sama cowok humoris ya. Jadi lu merasa diri lu humoris ya? Jadi iya. Anda merasa diri Anda humoris. Iya, bisa dibilang sedikit humoris lah. Berarti Anda bukan tipe Olin karena kebetulan dia bilang nggak setuju tadi. Secara tidak langsung, oke. Terus ada lagi. Terima kasih Jamet. Sama-sama. Kita membantu aja ya kan? Iya. Sebisa mungkin lu jadi cowok itu mesti menyenangkan. Intinya lu mesti jadi cowok tuh mesti menyenangkan buat si cewek. Nggak bikin boring lah. Banyak topik lah ya. Nah. Terus dari gue sendiri kan misalnya udah sampai tahap kecet-cetan nih, intens kan ya. Nah, 1-2 hari
coba deh, lu jangan ngehubungin dia. Dia nyariin gak sih? Oh, ngetes, sosok Ngetes ngetes. dulu dong. Ngetes dulu dong. Kalau misalnya 1 2 ini gini kan. Ini misalnya si Angga biasanya sering banget ngechat gua. Tapi kok 1 2 hari ini dia nggak ngechat gua nih. Ada apa? Kalau misalnya dia nyari, udah fix, net. Oh iya Bisa ya. berkelanjutan ke lebih yang serius. So ganteng juga Anda. Tiba-tiba dia dia nggak ini. Seriusan. Dia nyari kan, kalau misalnya nggak nyari, ya udah nih, berarti dia nggak ada rasa penasaran juga ke kita. Kalau misalnya dia sampai tahap udah nyari, misalnya, udah nyari gitu, udah nyari, udah, fix, bisa berkelanjutan. Kayak gitu. Ada lagi? Apa udah cukup? Muka nggak perlu ya, uang nggak perlu karena lu udah bisa pacaran nggak keluar modal. Intinya cewek itu kalau misalnya udah nyaman sama kita udah beda, men. Gitu ya. Bener, men, serius gua. Udah nyaman tuh beda. Soalnya cewek tuh gimana ya? Lebih ke perasa, men. Beda sama kayak cowok. Iya gak, Lim? Bener gak? minta validasi terus. Minta validasi terus. Met, berhubung ada cewek, kita minta validasi kan? Bener. Iya gak sih? Yang gue ini valid atau enggak? Bener gak, Lim? Emang secara general yang cewek kan lebih banyak menggunakan emosi ya daripada. Bener kan, Met? Walaupun secara general ya. Walaupun secara general ya, bener kan? Iya. Nah, terus ada lagi nih, Met. Cowok itu harus jadi pendengar yang baik buat cewek, Met. Bener kan, Lim? Yang penting denger ya. Yang penting denger. Walaupun harus jadi pendengar yang baik. Ya serius, Bang. Biasanya kan cewek itu kan suka cerita, tahu nggak sih, misalnya hari ini gue gini loh. Oh, terus ya udah, intinya lo jadi pendengar yang baik aja. Kalau ini setuju. Iya kan? Kalau ini setuju 100%. Nah, bener kan? Kalau yang sebelumnya masih kayaknya gitu kan, tergantung. Tapi kalau ini setuju. Akhirnya lu disetujuin. Cuma satu lah ya kan. Iya bener kan, Met? Iya bener. Ini kayaknya next kita ulik si Olin, seru kali ya. Wah. Ini bener banget. Bener gak sih? Bener gak sih? Aduh, takut banget pressure-nya, takut banget. Nah, terus ada satu lagi terakhir, Met. Oke, apa? Oke, apa? Cowok itu mesti tahu segala hal. Kalaupun nggak tahu aja dulu. Ada Google ya? Ada Google ya? Soalnya ntar ada Google. Biasanya cewek itu suka, ini kok cowok tahu segalanya. Intinya kayak gitu, Met. Wawasan ya. Oh iya, wawasan tuh. Ya udah tahu dulu aja lah. Kalau misalnya nggak tahu, ya udah ntar belakangan gue bisa Google. Kayak gitu. Jadi profesor. Karena kan ada yang namanya teknologi Google kan ya. Benar sih. Tapi ini yang kayak gini tuh biasanya cuma anget-angetnya itu di awal doang nih, pas udah dapet. Tuh pengalaman kayaknya tuh. Pengalaman. Ini benar yang bakal kita bahas. Iya, nanti kita bisa cari tahu tentang Olin, Met. Takut. Iya sih. Benar. Takut. Dari tips and trick itu ya ada yang relate, ada yang general. Oke. Kita bisa cari tahu ntar di Olin semuanya. Bener gak sih apa yang gue kasih tahu tadi? Oke. Jadi dari cerita panjang kita ini mungkin gue sedikit tarik kesimpulan ya kan, kalau untuk para cowok-cowok yang mau ya bisa berhasil deketin, coba pantengin Instagramnya atau media sosialnya, lo kasih like atau emoji. Kalau tiba-tiba lo di blok berarti dia nggak setuju. Terus ya lo harus humoris, menyenangkan. Ngetes tuh juga harus hati-hati sih, karena kalau misalkan emang dia nggak suka ya lo juga nanti yang susah ya kan. Tiba-tiba hilang, dia juga hilang. Bener gak sih? Iya benar. Bener. Nah terus paling pesan dari gue buat para cewek yang tiba-tiba ada orang yang nge-like atau ngasih emoji ke setiap post dan dia langsung blok aja. Kalau dia ngetes nggak semuanya kayak gua, men. Kayak gitu loh. Justru kan menghindari, mana tahu ada orang-orang kayak lu nih, jadi cewek-cewek terselamatkan kayak gitu kan. Dari Olin mungkin ada tambahan pesan atau apa gitu dari sisi cewek? Kayaknya nanti aja di episode selanjutnya. Oke, kalau gitu. Biar listener-nya penasaran si banyak pengalaman.
Si paling Iya. banyak pengalaman. Paling banyak pengalaman. Oke, kalau gitu kita tutup aja kali ya. Thank you Bang Angga udah mau share-share tips and trick dan cerita-ceritanya. Buat yang mau tahu siapa ceweknya, silakan langsung hubungin produser kita. Dan thank you juga buat anak magang kita, Olin. Oke. Siap-siap untuk episode selanjutnya. Anda akan dikupas tuntas. Asik. Waduh. Oke. Gue kayaknya seru nih. Iya, Tanya-tanya. Persiapkan pertanyaan lu ya, Bang Angga. Oke, ini gua tutup ya. Thank you all and goodbye all.